Halo kawan YouTube, kembali lagi di iProject. Sore ini saya berada di Toyota Vios Matic tipe G, Vios generasi kedua ya di Indonesia ya. Mobil ini juga biasa dipakai taksi ya kalau di Indonesia, karena mesinnya irit, durable dan irit. Ini mesin yang sama dipakai oleh Toyota Yaris generasi pertama sampai Yaris Lele ya, 1NZ ya. Yaris Lele itu Yaris yang tahun 2014-15 lah ya. Mobil ini sudah berjalan 136.000 odometer, tapi rasanya itu masih enak banget ya. Mobil ini memang mesinnya badak ya, jarang rewel, irit. Makanya salah satu alasan untuk dipakai oleh armada taksi ya, karena iritnya ya. Tenaganya menurut saya oke lah ya. Jadi ini penyaluran tenaganya sama seperti Yaris ya. Cuman menurut saya sih masih enak di Yaris, karena mungkin bodi Yaris itu lebih kecil, sehingga akselerasinya itu lebih enak di Yaris daripada mobil ini. Mobil ini kan bentuknya sedan ya, jadi secara bobot dia lebih berat dan lebih besar juga, lebih panjang. Jadi pengaruh ke performa mesinnya. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari di jalanan perkotaan ataupun keluar kota, itu mobil ini masih enak. Jadi karakter suspensinya itu menurut saya lebih empuk ya dari Yaris ya, lebih empuk. Cuman ya nggak terlalu empuk banget. Rasa limbung itu masih ada, nggak sepresisi Honda Civic ya. Vios ini tahun 2012 mobil ini. Kalau rivalnya di Honda itu Honda City ya, bukan Honda Civic ya. Honda City menurut saya handlingnya lebih enak, cuman ya memang suspensinya lebih keras dikit dibanding Vios ini. Cuman secara market untuk Honda City di tahun ini, di tahun 2012 sama dengan mobil ini, rasanya masih kurang laku ya daripada yang versi yang Vios ya, Toyota Vios ya. Di luar kita ngomong Vios ini dipakai taksi ya, kalau armada taksi sudah pasti banyak ya di jalanan ya. Di luar itu yang pakai perorangan juga masih banyak Vios Gen 2 ini daripada Honda City. Entah kenapa ya. Memang naikannya enak sih ini. Ada kelebihan dan kelemahan di mobil ini dibanding Yaris ya, yang itu sama-sama satu platform dengan ini ya. Yaris mobil hatchback ya, city car lah. Itu dia punya, secara interior dia punya banyak laci penyimpanan ya. Padahal ini layout dashboardnya itu sama ya. Kenapa yang Vios nggak ada laci atasnya? Ini laci atas ini nggak ada, padahal di Yaris ada. Airbag juga ada. Yaris juga ada airbagnya di depannya. Entah kenapa
kenapa ini kok nggak ada ya. Mungkin secara konsep Yaris itu lebih ke sporty ya, karena nuansa dalamnya itu cenderung dominan hitam. Begitu juga plafonnya ya, Toyota Yaris yang tipe TRD itu plafonnya hitam, semuanya juga hitam, dashboard hitam. Sedangkan di Toyota Vios ini yang untuk Vios tipe G ini ya, itu warnanya krem. Dari dashboard, plafon, joknya itu warnanya krem ya. Dan mobil ini sangat irit ya untuk luar kota. Di rute tol kemarin saya coba itu di MID tertera 16 km per liter ya. Padahal cara nyetir saya juga biasa ya, cenderung kenceng sih, di atas 140 km per jam di tol. Itu masih dapat konsumsi BBM-nya 1 liter 16 kilo loh. Mobil sudah berumur tapi masih bisa seirit itu. Tenaganya juga menurut saya juga enggak lemot, enggak kenceng banget juga, enggak pas lah ya untuk buat nyalip. Walaupun matic kita kick down itu masih enak tenaganya, apalagi di putaran atas itu rasanya semakin ngisi ya tenaganya ya. Saya berada di daerah Kabupaten Mojokerto menuju ke Malang melewati Cangar ya. Memang secara on the road-nya mobil sedan dan hatchback di Indonesia ini lebih mahal yang sedan ya. Mungkin karena skema pajaknya yang nggak begitu friendly ya terhadap mobil berjenis sedan, sehingga mobil sedan itu rasanya mahal ya. Dan mungkin waktu baru hanya orang-orang kaya yang bisa membeli sedan. Speedometer di tengah ini juga memang sebenarnya oke-oke aja ya, informatif ya, cukup informatif. Dan penumpang yang lain itu juga bisa ngelihat kondisi mobil melalui indikator-indikator yang ada di speedometer ya. Sebenarnya ya banyak sisi positifnya, cuman secara desain mungkin banyak orang nggak suka ya kenapa speedometer di tengah ya. Kalau menurut saya sih masih oke lah, bagus ya speedometer di tengah. Jadi penumpang itu juga bisa ngingetin atau ngelihat indikator-indikator yang ada di speedometer. Kalau si driver lagi nggak ngelihat itu, tiba-tiba ada indikator overheat, temperatur terlalu tinggi atau apa, itu kelihatan. Jadi penumpang yang lain itu bisa ngingetin si driver ya. Positifnya mungkin itu ya kalau speedometer di tengah ya. Ini jalanan memang agak nanjak, saya kick down masih oke tenaganya. Cuman mesin 1NZ ini kalau nggak sering digeber ya itu, dan sering pakai pertalite, itu bakal ngelidik ya.
geber itu dalam artian sering RPM tinggi, Italian tune up lah ya bahasanya ya, bahasa gaulnya ya. Dibuat kenceng gitu, kalau jarang digituin mesinnya itu. Pengalaman saya sih mesin ini bakal ngelitik. Kalau pakai Pertamax sih enggak, aman. Walaupun nanjak seperti ini, transmisi masih di D itu masih oke lah ya. Tadi saya infokan untuk rute tol, rata-rata kecepatan saya pada saat itu sekitar 140 150 ya. Itu konsumsi BBM-nya 116. Untuk kota-kota, sebelum saya berangkat tadi sempat melihat di MID itu tertera 1 liter 12. 112 itu angka yang cukup oke lah ya, cukup irit untuk 1500 cc 4 silinder seukuran mobil Vios ini ya. Dari sisi kekedapan kabin masih oke, masih senyap mobil ini. Tanjakannya juga lumayan tinggi ya ini ya. Ini getar-getar nggak tahu apa ya, ini dari dalam sini kayaknya agak mengganggu ya pada saat jalanan keriting. Pacet. Habis ini masuk arah Cangar ya. Jadi ini saya pindah ke gigi yang lebih rendah supaya efek engine brake-nya kerasa. Mobil nggak terlalu meluncur ya, karena di D itu nggak ada efek engine brake pada saat kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi di atas 60 itu kadang matic-nya itu ngatur pada saat kita turunan itu giginya turun sendiri ya. Pada saat turunan kecepatan 80 lah katakanlah, posisi persneleng di gigi D
itu giginya dari gigi 4 turun ke 3 pada saat kita nggak ngelepas gas dan sedikit ngerem. Itu si ECU-nya itu pinter ya, memerintahkan si transmisi untuk menurunkan gigi supaya ada efek engine brake-nya. Itu ada di beberapa mobil ya. Sudah agak gelap ya. Ini nggak tahu di kamera jelas atau enggak. Kalau nggak jelas ya mohon maaf. Kamera saya GoPro Hero 9 ya, ini yang black. Kalau malam hari sih agak kurang ya penangkapan cahayanya itu. Ini saya pakai gigi 2 ya, posisi di gigi 2. Dia agak ketahan, memang tenaganya ngepas. Kita harus, saya cari apa istilahnya ya, kalau bahasa Jawa sih ancang-ancang ya, nyari haluan lah ya kalau bahasa Indonesianya ya. Mau nyalip mobil itu, tanjakan yang lumayan terjal ya. Di titik ini banyak kendaraan yang remblong. Oke, tenaganya cukup. Karena di depan ini tanjakannya sangat curam ya. Speednya ini mulai turun, speednya di gigi 2 karena ini tanjakan lagi terjal-terjalnya ya di sini ya. Nah ini ngoper 1 dia. Satunya sih oke-oke aja ya.
tanjakan curam di sana sudah terlewati. Ini kondisi AC masih on ya. Sekarang jam setengah 6 ya, tapi di dalam sini sudah lumayan gelap karena memang ketutupan banyak pohon di sini. Jalan di Pacet ke Batu, Pacet Cangar Batu ini ya, itu beberapa sudah diperbaikin, cuman beberapa juga masih rusak. Jadi bagi yang naik motor mungkin lebih hati-hati ya. Apalagi di sini nggak ada penerangan sama sekali. Penjaga ya. Kalau malam sih biasanya nggak ada. Sebenarnya di sini cukup untuk simpangan 2 mobil, cuman ngepres ya, pas.
bawaan Vios Gen 2 ini sudah HID ya, cuman ini karena usia sehingga intensitas cahayanya itu kurang tebal ya. Di samping itu juga kaca filmnya agak gelap ini. Sama sekali di dalam, cuman ngandelin headlamp mobil. Tapi sudah ditempel ya, walaupun nggak terlalu mulus, tapi masih oke lah ya. Habis ini sampai di Jembatan Kembar. Ya, ini saya sudah sampai Cangar.
rollnya. Nah ini oke. Ya mungkin sekian dulu untuk POV driving Toyota Vios Gen 2 Matic ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus channel AY Project. Oke kawan, itu bye bye.